Mau nggak diri kita, para pemimpin ini, para capres ini berani berkata, membawa amanah teks proklamasi itu. Akan kita ambil kembali semua yang hak-hak pribumi, hak-hak bangsa Indonesia, di mana yang dulu pernah dikuasai oleh penjajah, maka bukan berarti ini ditukar. Seolah-olah ini bangsa Indonesia hanya di take over saja. Penjajahnya sama. Bahkan kata Soekarno mengatakan boleh di dalam buku bendera, di bawah bendera revolusi, boleh kau ambil perdaganganku, boleh kau rebut perekonomianku, namun jangan kau rebut pula kekuasaanku. Apabila kau rebut pula kekuasaanku, maka untuk apa kami merdeka? Racikan berita. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Assalamualaikum. Ini Menara Petir, di mana dulu sejarahnya Pak Soekarno dan Bung Hatta ketika membacakan teks proklamasi berada berdiri di sini. Dan ini ada besi pernekel 2, itu adalah tiang bendera yang dikerek bendera merah putih ketika di 17 Agustus proklamasi. Dan ini sebagai patungnya atau sebagai simbol. Seperti yang saya bilang bahwa teks proklamasi ini menjadi satu amanah. Mudah-mudahan amanah teks proklamasi yang disampaikan oleh Pak Soekarno dan Bung Hatta, hal-hal pemindahan kekuasaan diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Ini yang penuh, yang harus diambil, yang harus dijaga oleh para pemimpin kita di 2024 ke depan. Dan satu lagi, hebatnya Pak Soekarno itu mengatakan atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Ini dahsyat, atas nama bangsa Indonesia. Pada saat itu sebenarnya Pak Soekarno memproklamirkan tidak pernah bicara dari Aceh sampai Papua, dia minta izin. Tapi dia berani mengklaim, mengatakan bahwa atas nama bangsa Indonesia. Ini sebuah keberanian yang dahsyat. Maka menurut saya, besok calon presiden kita, siapapun dia, harus berani seperti spirit semangat Pak Soekarno, juga ingin mempersatukan anak bangsa, ingin menjaga NKRI dan Pancasila, juga kebinekaan kita. Insya Allah 2024 kita berdoa tidak ada kerusuhan, tidak ada pengerusakan, dan tidak ada kecurangan. Kita harapkan semua pemilu jujur, adil, dan tidak ada korban lagi. Dulu saksi-saksi ada 500 lebih, nauzubillah min dzalik. Mudah-mudahan ke depan semua dijaga hatinya untuk dijauhi dari kecurangan-kecurangan. Allah yang jaga, mudah-mudahan tidak terjadi apa-apa. 2024 pemilu harus jujur, adil, dan jauhi kecurangan. Jadi sembari Bang Eki nelpon, beliau ini sebenarnya memiliki aktivitas yang sangat banyak. Dan untuk di tahun 2024 ini, Bang Eki alhamdulillah dia dengan beraja mendukung calon presiden kita Bapak Anies Rashid Baswedan, dan dia akan mengajak semua pengurus beraja
untuk mendukung Anies menjadi presiden 2024. Jadi hari ini kami berlokasi di Taman Proklamasi, ya. Saya langsung wawancarai dan dia sudah sibuk banget. Ini samping dia ini usahanya banyak banget. Jadi susah menghubungi ini. Saya menghubungi dia setahun kemarin, baru sekarang dapat wawancara. Itu pun dibohongi juga oleh ayah ini. Baik. Bicara masalah bentuk katanya tadi mau cerita tentang proklamasi. Apa yang ada sempat tersirat? Saya mau cerita nih tentang proklamasi ini. Ya, sebenarnya Assalamualaikum. One TV One. Ya, sahabat Wan Kawan TV. Sahabat Wan Kawan TV One dan racikan berita. Yang dermawan, yang jutawan. Terima kasih Amin ya rabbal alamin. Amin. Ini lokasi sejarah. Lokasi di mana Soekarno dan Bung Hatta memberanikan diri, tokoh-tokoh founding fathers memerdekakan atau memproklamirkan kemerdekaan Republik Indonesia. Saya cuma ambil rumit teks proklamasi. Ya. Jadi nggak tahu kenapa kita tiba-tiba ada di sini. Sebenarnya nggak ada juga niat kita pengen mengangkat ini. Cuman saya mikir pas kebetulan ngelihat patung ini dan ada teks di situ, bahwa sebenarnya sadar tidak sadar hari ini dari 1945 sampai sekarang itu di 70 tahun lebih lah ya. 74 ya? 74 ya? 77 kan 2023. Oh iya 23 77. Saya yang salah. Iya 77 ya. Kemerdekaan. Tahun ini 78. 78 tahun kemerdekaan. Pernah nggak sih para pemimpin kita hari ini, sejak dari Soekarno sampai sekarang Jokowi, berpikir bahwa amanah teks proklamasi ini udah mampu belum dijalankan? Oke, mantap ini. Bahwa kita tahu 4 pilar itu Bhinneka Tunggal Ika, Pancasila, NKRI. Ada teks proklamasi sebenarnya yang menjadi fundamental perjuangan dalam pembangunan. Di mana tuh Bang Eki? Di sini kita baca, kita perhatikan bahwa proklamasi kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan dengan hal-hal mengenai pemindahan kekuasaan diselenggarakan dengan cara yang seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Ini yang saya perlu garis bawahi, di mana Pak Soekarno dan Bung Hatta berani menuangkan ke teks proklamasi hal-hal mengenai pemindahan kekuasaan. Artinya ada kekhawatiran dan ada keberanian Pak Soekarno bersama para founding fathers untuk mengambil kembali yang pernah dikuasai oleh Belanda, yang pernah diambil dan dikuasai oleh Jepang barangkali, ini harus diambil dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Artinya apapun itu yang hak milik pribumi, hak milik bangsa Indonesia, maka harus diambil kembali dengan cara tempo yang sesingkat-singkatnya. Itu pesan dari amanah teks proklamasi. Pertanyaan besar kita, apakah yang dimaksud Pak Soekarno dan Bung Hatta dalam teks proklamasi ini sudah diambil semua oleh para pemimpin kita hari ini? Mantap, betul. Artinya bagaimana tambang kita, hasil bumi kita dikuasai orang lain. Apalagi ada khawatirkan oligarki dan seterusnya. Mau nggak diri kita, para pemimpin ini, para capres ini berani berkata, membawa amanah teks proklamasi itu. Akan kita ambil kembali semua yang hak-hak pribumi, hak-hak bangsa Indonesia, di mana yang dulu pernah dikuasai oleh penjajah, maka bukan berarti ini ditukar. Seolah-olah ini bangsa Indonesia hanya di take over saja. Penjajahnya sama. Kita tidak merdeka yang sesungguhnya. Bahkan kata Soekarno mengatakan boleh di dalam buku bendera, di bawah bendera revolusi, boleh kau ambil perdaganganku, boleh kau rebut perekonomianku,
namun jangan kau rebut pula kekuasaanku. Mantap. Apabila kau rebut pula kekuasaanku, maka untuk apa kami merdeka? Itu pernyataan Pak Soekarno. Artinya buat apa kita merdeka kalau akhirnya semuanya lu ambil? Ya, Kan bahasanya itu ya, ekstrimnya. Betul. Jadi hari ini kita seperti merdeka tapi tidak sesungguhnya merdeka yang sebenarnya. Dan belum memiliki semuanya. Wah, itu sudah pasti absolut kita. Semua bahkan rakyat jelata tahu bahwa kita ini cuma seperti hak huni. Hak huni. Jadi tidak boleh ngapa-ngapain, dan di depan mata kita hasil tambang, hasil bumi itu dibawa ke luar negeri. Hasilnya apa semua kita hanya cuma kompromi, bagi-bagi komisi dan seterusnya. Padahal kalau kita berani berdiri di kaki kita sendiri, kita tidak bergantung kepada negara orang, kalaupun memang harus bernegosiasi atau berkolaborasi sah-sah saja, tapi kita yang ngatur, bukan mereka yang mengatur. Betul. Nah, ini udah puluhan tahun, bahkan mungkin ratusan. Maka saya bilang kepada siapapun, kadang-kadang saya bilang kalau dalam satu diskusi, 350 tahun Indonesia dijajah oleh Belanda, itu yang dijajah adalah para sultan, bukan rakyat. Kenapa? Sultan Nusantara dulu, kerajaan-kerajaan dia punya lokalisasi wilayah-wilayah kecil yang akhirnya dijajah, diambil, direbut oleh Belanda, kekuasaan lokalisasi mereka. Dan lokalisasi ini memiliki sumber daya yang bagus. Sumber daya, dan sekarang mereka keturunannya hanya jadi penonton. Ya. Melihat ini dulu dikelola oleh ayahnya, oleh leluhurnya. Ini tanah jelas, tanah ulayat, tanahnya dia. Nah, ketika mereka toleransi, bijak memberikan republik ini, tanah ini kepada Pak Karno untuk menjadi republik, tidak menjadi kesultanan dan kerajaan. Tapi yang kita sayangkan, kepercayaan para kesultanan itu hari ini malah hilang. Tidak ada terasa sama sekali. Hasil bumi dan barternya tidak ada. Bahkan terkunci di dalam undang-undang pasal 33 kalau nggak salah. Bumi, air, dan isinya. Tanah beserta isinya dikuasai sepenuhnya oleh negara. Maka akhirnya terkunci dengan itu. Jadi diambil alih oleh negara. Nah, sedihnya kita, negara ini seringkali bernegosiasinya dengan orang luar. Mungkin targetnya ada investor, tapi akhirnya lagi-lagi kita sering dikuasai oleh mereka. Inilah yang kita khawatirkan ke depan. Menurut saya, menurut saya harus ada capres yang berani membawa amanah proklamasi. Minimal tidak 100% diambil semua, diambil kembali oleh kita sesuai amanah dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Padahal pada saat itu Soekarno paham persis, tapi dia sadar bahwa kemampuannya tidak tahun ini, tapi pelan-pelan diambil oleh Soekarno. Belum lagi ribut tentang soal islamisasi, islamisme, komunisme, tentang nasionalisme. Soekarno sibuk dengan urusan itu. Belum lagi PKI. Iya, itu kan negara kita ini kan sebenarnya tidak jauh dari 3 ruang itu. Ruang komunisme, ruang nasionalisme, dan ruang islamisme. Nggak ada. Sampai hari ini kita ngeributin soal itu aja nggak jauh-jauh itu. Religi ya. Iya, religi islamisme itu ya artinya religi. Dan mayoritas penduduk kita adalah Islam. Nah, di sini yang saya maksud, kenapa saya berani bicara bahwa ayo dong, kita para pilpres jangan menjadi calon yang hanya mampu bisa berkelakar di media sosial, dengan bercitra-citra yang terbaik dan seterusnya. Tunjukkan kepada bangsa, tunjukkan kepada rakyat hari ini program dan juga gagasan. Bahkan ambil dong nilai-nilai luhur para pandit paders ini. Apa sih yang sudah kita bisa bawa? Apa sih yang kurang dari spiritnya para pejuang kita dulu begitu? Nah, kalau bicara tentang masalah bagaimana Father ini menitipkan kepada keturunannya atau anak-anak cucunya di negara kita ini, Bang Eki melihat ada nggak beberapa capres ini yang memiliki nanti kedepannya karakternya sama seperti yang diinginkan Bung Karno? Saya melihat ada di dalam diri Anies.
ada di Pak Anies. Narasi-narasi yang selalu disampaikan ketika wawancara, pernah dia sampaikan bahwa kalau tanah ini sebenarnya milik kita, lalu kita mau diambil lagi, untuk apa kita merdeka? Itu saya senyum. Saya bilang mirip dengan semangat Pak Karno, bahwa semua ekonomi udah diambil, perdagangan udah diambil, lalu kekuasaan mau ambil juga. Untuk apa kita merdeka? Nggak ada lagi yang punya kita, nggak punya harga diri kita. Harga diri kita adalah kemerdekaan. Kita rebut dengan sebuah niat yang tinggi, sebuah kekuatan, darah, tenaga, pikiran, keringat, itu kan benar-benar kemerdekaan kita gitu, kita ambil. Nah ini Pak Anies ketika ada narasi-narasi itu, maka akhirnya kok malah dimusuhi. Gitu. Ada orang baik, ada orang yang ingin lurus, ingin membangun bangsa ini dengan nilai-nilai luhur dari para founding fathers, tapi kok seolah-olah seperti musuh negara. Saya melihatnya, kenapa yang muncul di publik ini para kelompok-kelompok yang sekarang lagi berkuasa. Kasihan masyarakat awam yang nggak paham. Oh, Pak Anies ternyata dimusuhin oleh, ibaratnya hari ini terkesan presiden kita Pak Jokowi itu hanya berpihak pada 2 calon. Dia selalu sampaikan di pabrik. Padahal ada 1 orang kader yang sudah punya tiket, anak bangsa, anak keturunan pahlawan, kok tidak dihormati? Seharusnya sebagai negarawan, ya seharusnya 3-tiganya diayomi, dirangkul, 3-tiganya disampaikan bahwa kamu nanti berkontestasi yang sehat. Kamu berkontestasi jangan saling sikut menyikut, bahwa kita kepentingan untuk bangsa ke depan. Jadi jangan lagi seolah-olah memunculkan kepada publik bahwa orang gue yang ini, yang satu bukan orang gue, seperti itu. Dan sampai hari ini statement-statement itu liar di media sosial dan dimainkan oleh para buzzer. Dan akhirnya dimainkan oleh para buzzer. Padahal saya yakin seorang presiden ini pasti dia sebagai sentral, dan dia pasti sebenarnya tidak ujuk-ujuk dia tidak suka. Tapi saya yakin bisa juga ada lingkungannya, kondisinya dan seterusnya, ada yang kalah dan seterusnya. Akhirnya seolah-olah Pak Anies ini sebagai ancaman dalam demokrasi. Nah ini yang bahaya menurut saya. Apalagi banyak berita yang beredar seolah-olah bahwa pemilu nanti akan curang, Anies akan dikalahkan, yang menang sudah disebut, yang menang sudah akan si A, yang sebagai bandulnya istana. Ini kan menurut saya ya nggak usah aja ada demokrasi, nggak usah aja ada pemilihan kalau sekarang sudah muncul itu. Maka presiden menurut saya harus segera memunculkan kepada publik hari ini bahwa 3-tiganya adalah kader terbaik anak bangsa yang harus kita hormati, yang harus kita jaga demokrasi ke depan. Kalaupun nanti akan ada hal-hal yang kita tidak inginkan, tapi kalau sudah diantisipasi lebih awal kan masyarakat publik kan menjadi tidak ada multitafsir. Ya, Gitu. Hari ini sekarang nggak usah para elit ya, tukang ojek online juga udah tahu ini barang sepertinya Anies tidak disukai nih. Tukang ojek online aja ditanya, kasihan ya Pak Anies kayaknya dimusuhin, Pak Anies kayaknya nggak dianggap. Nah inilah yang menurut saya nggak sehat dalam demokrasi. Betul kita ada kontestasi, tapi wise lah, bijak. Kita melihat ke depan bahwa siapapun hari ini yang menjadi presiden ke depan itu adalah melanjutkan kekuasaan yang sebelumnya. Kita rapikan bangsa ini, dan sebenarnya kan bangsa kita ini sebenarnya sudah sistem, nggak perlu kita ada kekhawatiran dan ketakutan. Sistem itu berjalan, bahkan separuhnya adalah sistem yang dijalankan dari eksternal, dari luar, bukan dari internal. Makanya negara kita kadang-kadang jadi seperti presiden nggak perlu pinter-pinter amat karena operatornya di luar. nah itu bahaya. Itu yang bahaya. Jadi kalau dia orang pinter, keras, tegas,
kepentingan eksternalnya, kepentingan luar negerinya bisa dihabisin Ya. atau nanti tidak ada kepentingan itu gitu. Sejauh apa Bang Eki kenal dengan capres kita Anies Baswedan? Kalau bicara kriminal itu Pak Anies itu orang yang merangkul dan siapa saja. Kan gini, teori pejabat dengan aktivis lah ya. Itu kan ada 3 kategori. Misalnya gini, Eki kenal sama Pak Anies kenal dengan Eki. Sebatas kenal. Itu orang bersenang tuh. Ya kan? Lalu naik lagi peringkat kedua. Eki kenal dengan Pak Anies kenal dengan Eki, tapi Pak Anies kasih kepercayaan. Ya, itu lebih senang lagi, gitu. Artinya dikasih kepercayaan dalam bentuk jabatan atau posisi dan seterusnya. Tapi yang lebih ngeri lagi kalau misalnya Eki kenal dengan Pak Anies kenal dengan Eki. Tapi apa yang dilakukan Eki, yaitu mewakili Pak Anies. Nah, itu lebih tinggi tuh. Tinggi itu, lebih bagus. Jadi misalnya gini, pokoknya kalau Eki Dan itu ngapain, terjadi. dan itu Eki di situ yaitu gua kan. Misalnya Oh. begitu, yaitu saya. Tapi bukan saya. Jangan langsung saya juga nanti ntar ini soalnya juga dia kan. Tapi intinya dari 3 kategori itu saya adalah di sini. Artinya Pak Anies ini saya dilepas di mana juga dia tahu bahwa itu pasti itu buat saya gitu. Artinya saya orangnya punya komitmen. Mungkin Pak Anies lihat orang yang punya komitmen, nggak pernah saya minta sama dia dalam proses sejak dia jadi gubernur. Saya minta proyek atau apa gitu, nggak pernah. Begini, kadang-kadang kita sebagai relawan itu habis deklarasi dukung calon, misalnya calon menang, udah dia berusaha minta positioning kan, entah bisa minta proyek dan seterusnya. Tapi itu sang pejabat atau yang jadi itu pasti akan melihat, lu berarti pengen nama gua cuma sesuatu materi. Tapi kalau misalnya selama 5 tahun kita nggak minta apa-apa, kita tetap jagain program-program dia, konsisten kita jaga. Apabila ada programnya, kita yang jalanin itu program di bawah dengan masyarakat, kita yang jagain. Nah, akhirnya kan sang pejabat ini melihat bahwa ini anak gue nggak biayain, tapi tetap ngejagain program gue, walaupun dia digebukin orang banyak misalnya, tetap aja dia konsisten. Nah, ini kan sebenarnya orang-orang yang begini kan dipantau lah sama dia. Nah, saya 5 tahun berjalan sama beliau itu cuma minta pesan pada saat itu. Jadi waktu lagi peristiwa Kampung Pulau, penggusuran di mana-mana ketika zaman Ahok, maka ketika zaman Ahok pada saat itu, Ahok Jarot itu kampanyenya apabila dia jadi gubernur lagi, itu 2017 maka akan ada penggusuran tahap 2. Ada 32 titik di Jakarta yang akan digusur. Waktu itu masuk dalam kampanye dia. Maka ada kegelisahan orang-orang yang digusur, yang akan digusur 32 titik mana aja. Banyaklah hal-hal itu. Jadi ada jaringan masyarakat di sekitar dengan saya sebagai simbol yang membela orang-orang di bawah yang ketika digusur, Luar Batang, Kampung Pulau, Duri, karena Koja dan seterusnya, itu saya yang membantu bagaimana supaya tidak ada penggusuran. Boleh ada penggusuran, tapi harus ada relokasi. Tapi ini kan kemarin pemerintahan itu kagak, jadi tidak ada relokasi, main hajar aja udah, tidak dimanusiakan. Maka akhirnya kita kontrak politik dengan Pak Anies Sandi pada saat itu di 2017. Kita mau dukung Bapak di putaran kedua itu saya juga. Tapi ini jaringan masyarakat di sini kota yang pada akan mau digusur. Kalau yang satu lagi menang, maka kalau Bapak yang menang tolong jangan ada lagi penggusuran. Kalaupun ada penggusuran karena program pemerintah,
maka dipikirkan dulu relokasinya, dimanusiakanlah orang-orang yang akan digusur tersebut. Akhirnya Bapak Anies ada tanda tangan kontrak politik, itu masih ada saya pegang, dan ada bukti otentik tanda tangan beliau sama Pak Sandi. Oke, pokoknya kalau dia akan menang, dia akan tidak menggusur, artinya tidak ada pihak-pihak yang akan dirugikan. Maka akhirnya terbukti pas ketika di Istana Presiden beliau dilantik, saya berjabat tangan sama beliau cuma satu, Pak Gup, ingat ya kontrak politik kita, jangan ada penggusuran. Oh siap. Akhirnya terbukti selama 5 tahun tidak ada tuh proyek-proyek penggusuran yang signifikan lah, yang kontroversi, yang akhirnya malah dibangun oleh Pak Anies. Luar Batang dibangun kembali yang bagus, kampung akuarium itu kan, lalu bekas kebakaran juga dibangun kembali, lalu kampung Melayu yang kampung pulau harus ada tahap 2 yang namanya sodetan dijagain dengan program naturalisasi yang pada saat itu program Anies dianggap kontroversi dengan pemerintah pusat, padahal sebenarnya dia tidak ingin menggusur, tidak ingin tidak memanusiakan orang yang sudah puluhan tahun tinggal di situ. Karena kan kalau di rusun itu orang konsep hidup udah berubah, yang tadinya puluhan tahun dia bebas dagang apa semua, sekarang dia harus lewat lift, harus tangga, kamarnya kecil dan seterusnya. Jadi saya lihat Pak Anies punya komitmen terhadap rakyatan, dan orang ini memang saya ngelihatnya bisa 100 tahun kemudian ya baru muncul lagi. Iya, karena saya lihat kok kayaknya lengkap. Salah satu yang dibenci oleh netizen hari ini, narasi-narasi dia seolah-olah puitis, seolah-olah sedang bersajak. Padahal memang dia menyampaikannya, Allah kasih kelebihannya begitu. Selain dia mampu mengeksekusi, punya program yang bagus, dia menyampaikan memang puitis, penuh narasi-narasi yang cerdas. Cuman ada orang yang nggak demen, akhirnya itu dijadikan banyak ngomong ini itu, padahal banyak prestasinya yang tadi dibilang. Prestasinya apa? Ya banyak lihat di Jakarta. Semuanya berjalan sesuai dengan apa yang dia kampanyekan awal. Hanya memang Pak Anies kan bukan tipikal orang yang marah-marah. Artinya kalau ya lu nggak suka sama gua melin atau apa, dia kan gini, Gua laporin. ya apa, lu nggak suka sama gua, lu udah pernah bikin muka gua kayak badut, wajahnya apa semua kan gitu, pernah dibikin begitu. Anies baju gubernur, dia mukanya kayak joker, ya kayak babi apa semua. Pak Anies nggak pernah marah. Jadi buat dia saya ngelihatnya ya, maaf lah, dia selalu mengidolakan Rasulullah. Jadi apa yang dia ini kan selain dia pembaca, dia juga religiusnya. Dia apa tuh istighfar. Dan yang disampaikan selalu bagaimana kalau Rasulullah ketika memimpin, ketika dia berjuang, itu menjadi patronnya kalau saya lihat. Itu, dan saya ngelihat karena punya nilai religius yang tinggi, maka buat saya salah besar saya kalau tidak membantu orang yang ini niatnya baik untuk bangsa, dan bukan orang yang menurut saya tong kosong gitu. Artinya bukan juga karena besar karena di media sosial, bukan karena sesuatu yang dibuat-buat gitu, diciptakan. Tapi Anies besar memang karena karya-karyanya besar dan berani. Itu yang akhirnya kalau buat musuh pasti menjadi ancaman. Pasti. Saya bilang jangan khawatir Pak. Bahasanya orang baik akan dipilih orang baik. Orang jahat akan menangkap orang jahat. Jadi itu sunatullah. Tinggal tergantung diri kita. Kita punya nilai yang azamnya tinggi nggak untuk melakukan sebuah perubahan. Seperti Nelson Mandela ya, seingat saya kalimatnya bahwa orang jahat itu tidak membantu negara. Tapi namun kalau apabila orang baik itu diam,
maka yang akan berkuasa orang-orang jahat. Mudah-mudahan. Nah, ini Apakah juga berat kita mau juga. Ayah itu masih nyala kan orang merah? masih Nah, jadi Bang Eki, ini kan santai banget kita ngobrol ya. Dari Beraja apa sih strateginya untuk memenangkan Anies ini? saya bukan Beraja aja ya, saya di lawan adanya rumah aspirasi Anies. Rumah aspirasi ini kita menyerap dari para warga atau masyarakat yang ingin menyampaikan apapun di rumah aspirasi Anies. Di mana? Dia artinya di lewat media sosial di rumah aspirasi ini. Dan kita berharap sebenarnya yang menyuarakan Anies adalah simbol perubahan itu ya duluan dari saya. Makanya jadi ketika menjelang purna tugas ya kita rumah aspirasi Anies sudah muncul bahwa kita yakini bahwa Anies sebagai simbol perubahan, saya bilang gitu. Dan itu di media apa semua ada rekam jejaknya. Saya mengatakan bahwa Anies adalah simbol perjuangan, simbol perubahan. Saya bilang simbol perubahan untuk yang lebih baik lah. Sekarang alhamdulillah koalisi ini menggunakan koalisi perubahan untuk kesejahteraan masyarakat. Ya mudah-mudahan menurut saya perubahan yang dimaksud ini benar-benar berubah. Minimal yang tadinya kalau ukurannya 1-100 ya minimal dirubah sama Pak Anies lebih baik gitu ya. 40-60 juga nggak apa-apa. Yang penting ada satu perubahan Dan dirasakan langsung. Dan Anies paham itu dari Sabang sampai Merauke. Dia bukan ukurannya cuma Jakarta. Dan saya yakin juga ya kalau nanti ada suatu paparan program dengan para capres ini, saya kan lebih mumpuni mengatakan A sampai Z-nya itu Pak Anies. Karena dia selain juga pemerhati, ini juga dia memang paham juga memberikan solusi. Nah, sekarang dia sudah sebagai calonnya, maka dia yakin sepenuhnya apa yang dia sampaikan dia akan dieksekusi solusinya. Nah, ini Bang Eki. Sekarang ini kan sebenarnya keraguan dari para pendukung Anies ya, saya bilang pendukung Anies adalah kekhawatiran mereka, isu yang beredar adalah Anies ini tidak akan bisa jadi presiden karena tidak, ya kan. Lalu kedua berkhianat salah satu partai, seperti itu karena ada tekanan. Bang Eki menganggap betul. Kalau saya ada dua sisi, kalau ada orang yang ngomong itu langsung ke saya harus lihat dulu dia ini orangnya siapa. Kalau dalam rekam jejaknya bahwa dia adalah memang nggak pernah dukung Anies ya saya yakini bahwa itu narasi sampah. Tapi kalau ini memang dari kubu kita, terus dia tidak pede, saya berusaha sampaikan bahwa sebenarnya kita jangan selalu menganggap seolah-olah di televisi, seolah-olah di media itu benar adanya. Pertemuan partai ini kan karena memang ada limit waktu yang harus diserahkan bulan Desember kalau nggak salah untuk penyerahan calon presiden dan Oktober. Artinya mereka wajar kalau diliput itu diskusi pertemuan silaturahmi dari A ke B ke C itu mondar-mandir karena Pak Anies sudah selesai, sudah dilakukan duluan. Ini yang tidak ditangkap oleh banyak orang. Pak Anies sudah kampanye duluan, sudah silaturahmi duluan, partai-partai sudah punya duluan, tiketnya sudah punya duluan. Yang belum itu memang dua orang ini, Ganjar dengan Prabowo. Walaupun kita lihat seolah-olah sudah ada, tapi kan kesepakatannya yang belum ada. PKIB dia punya kesepakatan, tapi belum mengeksekusi siapa karena dua-duanya ada punya calon hari ini. Golkar punya calon presidennya Erlangga, P3 punya calon yang namanya Pak Ganjar. Loh, percuma koalisi dong, 3 partai. Kalau akhirnya ada 2 calon presiden kan lucu. Tapi ya itulah demokrasi. Mungkin internal dia bagaimana kacamatanya mereka gitu. Tapi buat saya ini memang lagi dinamis, lagi waktunya mereka ajang silaturahmi. Lagi cari jodoh. Nah kalau capresnya sudah dimunculkan maka sekarang tinggal mencari cawapresnya. Nah Pak Anies
Memang nggak perlu kartu truf itu dimunculkan sejak awal. Mau ngapain? Dari awal pun dia mau mencalonkan diri sebagai calon presiden, sudah orang udah paham. Tapi wapresnya kalau diomongin itu dari jauh-jauh hari, ini wapresnya belum dimunculin aja udah mau dibegal partainya. Iya kan? Apalagi sudah dimunculin. Artinya ada strategi bermain catur, Pak. Ada waktunya ster dimajuin, ada waktunya pion dimajuin, ada waktunya benteng dimundurin, kuda dimajuin. Jadi ini memang lagi strategi. Kita prasangka baik bahwa saya yakin minimal 3 pasangan, maksimal 4 pasangan. Kenapa kok bisa 4 pasangan? Bisa tidak mungkin, bisa tidak mungkin. Dan itu bisa terjadi. Bisa terjadi. Iya. Belum tentu Golkar juga. itu, Iya. Golkar itu cuma 2 partai bisa. Golkar dengan Demokrat bisa. Golkar dengan Gerindra bisa. Golkar dengan P3 bisa. Jadi Golkarnya cukup signifikan. Yang bisa sendiri itu hanya PDIP. Tapi PDIP kan nggak mau kan, dia manggil orang. Nah buat saya sebenarnya maksimal kalau ini mau main seru-seruan ya, itu bisa 4 pasangan. Misalnya Erlangga tetap mau jadi capres, misalnya dia tinggal cari siapa yang mau jadi wapres. Saya kan begitu, karena dia bisa sendiri, bisa berdua. Nah lalu kalau dia mau wise, mau bijak, lentur, maka 3 pasangan. Sudah kelihatan capresnya semua. Nah buat saya, buat teman-teman relawan ataupun para pendukung Pak Anies, menurut saya kerja aja. Jalan aja seperti biasa, akan bahwa Pak Anies ini adalah memang sebagai calon presiden, dan kita tetap melakukan kerja politik, melakukan gerilya kepada suara, bagaimana semua di provinsi. Jadi menurut saya nggak perlu khawatir dengan manuver-manuver partai atau isu sosial. Iya. Jadi kalau kita bawa mobil itu udah yakin aja gitu. Iya. Mantap aja kita bawa mobil. Kita akan sampai ke Monas misalnya, udah bawa aja jalan. Iya. Jadi nggak perlu lagi kita Khawatir. bukan khawatir dengar omongan yang lain. Nah, Politik memang begitu, terpengaruh dengan omongan orang, akhirnya meragukan dan seterusnya. Kesian Pak Anies juga. betul. Intinya kita mantapkan hati kita. Kita sudah harus bersyukur bahwa Pak Anies sudah 3 partai, artinya sudah tinggal jalan, Sudah selesai. gitu. Dan kita tidak ragu kepada Partai Demokrat dan PKS dan juga Nasdem bahwa ini punya komitmen yang kuat, yang komitmen yang tinggi. Tinggal jalan aja menurut saya sih. Demokrasi nanti berjalan seperti biasa. Apa yang disampaikan Pak Jokowi, aturannya juga jalan, nggak ada 3 periode dan seterusnya. Ini kita hormati. Kita lihat apa yang dibicarakan di istana belum tentu apa yang kita persepsikan. Padahal mereka cuman ya ngopi-ngopi terus ya udah ya. Yang penting dia hanya cuma menjaga silaturahmi bahwa ini keluarga kita ya. Nanti kalau yang ini kalah, ini sini, ini begini. Paling lebih ke situ berpikirnya. Iya, positifnya ke sana. Iya, jadi jangan juga diada-adain gitu pertemuan Ya, gitu. ya, Jadi terlalu berasumsi. emang Anies ini bisa belum tentu juga masuk begini-begini. Enggak lah. Iya, Saya yakin. nggak terpikir ke situ. Racikan Berita